Perkenalkan, nama saya Samuel Ginta Ginting dengan NIM 210306045 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mineral dan vitamin melalui Q&A serta melakukan uji vitamin C. Baik, kita mulai dengan pembahasan pertama yang dimulai dari pengertian dan fungsi mineral secara umum. Menurut Wikipedia, mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur dan terbentuk secara alami. Dan secara umum, mineral dapat diartikan sebagai salah satu asupan nutrisi penting yang sangat diperlukan oleh tubuh agar bisa berfungsi dengan baik. Nah, sebenarnya mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Meski demikian, fungsi mineral cukup beragam sehingga mampu mendorong sistem metabolisme tubuh secara maksimal. Nah, berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral makro dan juga mineral mikro. Secara umum, mineral esensial berfungsi sebagai pembangun tulang dan gigi. Mineral bersama-sama dengan protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, sel darah, dan jaringan lunak lainnya. Di samping itu, mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam dan basa, mempertahankan kontraksi urat daging, dan memainkan peranan yang penting untuk berfungsinya urat saraf secara normal. Sebagian mineral esensial juga berfungsi mempertahankan tekanan osmotik, bagian dari hormon atau sebagai aktivator dari enzim, mengatur metabolisme, transport zat makanan ke dalam tubuh, permeabilitas membran sel, dan memelihara kondisi ionik dalam tubuh. Fungsi mineral yaitu sebagai katalis berbagai reaksi biokimiawi dalam tubuh, sebagai transmisi signal atau pesan pada sel saraf, sebagai alat memproduksi hormon, sebagai pencernaan dan penggunaan makanan, merupakan bagian dari organ vital seperti tulang, darah, dan gigi, membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik sekunder, mempertahankan keasaman tepat dari getah pencernaan seperti magnesium, zinc, dan kalsium, mencegah kelenjangan pada tubuh, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Kemudian mineral ada hubungannya dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang di tubuh. Selanjutnya kita masuk pada mengenal fungsi mineral makro dan mikro. Jadi fungsi dari mineral makro ini adalah: yang pertama, natrium berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi saraf. Yang kedua, mangan berfungsi sebagai aktivator enzim, pembentukan tulang dan tumbuhan. Yang ketiga, klorida sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan, gastrik. Yang keempat, magnesium sebagai pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. Yang kelima, fosfor sebagai pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA. 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang keenam, kalsium sebagai bahan pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, berfungsi terdapat dalam air susu. Yang ketujuh, potasium sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, kemudian aktivator enzim. Nah, selanjutnya fungsi dari mineral mikro. Yang pertama, zinc sebagai komponen dan aktivator enzim, pembentukan gluka. Yang kedua, ferrul sebagai pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim juga. Yang ketiga, krom sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Yang keempat, iodin berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid dan pembentukan hormon
Tiroksin, 5 sulfur sebagai sintesis protein berubah otot dan asam lemak. Yang keenam, kuat sebagai bagian dari vitamin B12 untuk tumbuhan mikroba. Yang ketujuh, klorida sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang ke-8, selenium sebagai metaloenzim dari enzim glutathione oksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 berasosiasi dengan vitamin E dan sistem imunitas. Dan yang terakhir, molybdenum merupakan bagian dari enzim sulfit oksidasi yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Nah, setelah mengenal mineral, sekarang kita juga akan mengenal vitamin. Oke, yang dimulai dari pengertian vitamin, di mana vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya, vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Tubuh membutuhkan vitamin. Hal ini dikarenakan tubuh manusia atau tubuh hewan mungkin saja kurang dalam produksi vitamin yang dibutuhkannya. Seperti contohnya ketika kita sedang berjemur di pagi hari, sinar matahari pagi membantu produksi vitamin D pada tubuh kita. Selain itu, karena tidak semua vitamin dapat diproduksi oleh tubuh kita, maka manusia tetap membutuhkan asupan vitamin sebagai nutrisi tambahan. Jika kita tidak mendapatkan kadar vitamin yang cukup, kondisi tersebut bisa menimbulkan beberapa gejala penyakit. Seperti ya, contohnya itu kita defisit vitamin C, maka gejala awal yang umum terjadi, kita akan terkena gusi berdarah atau sering disebut dengan sariawan pada tubuhnya. Nah, setelah itu kita akan mengenal sifat-sifat umum vitamin. Kita akan mengenal sifat umum yang larut dalam lemak dan sifat vitamin yang larut dalam air. Jadi, sistem vitamin larut dalam lemak itu adalah sifatnya terdiri dari unsur C, HO, karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, kemudian mempunyai bentuk provitamin atau prekursor vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contohnya provitamin A dan provitamin D. Juga ada itu tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Nah, kemudian selanjutnya menyusun struktur jaringan. Nah, kemudian diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak yaitu ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian sifatnya lagi diserap bersama lemak, karena vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. Nah, kemudian dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekspresikan lewat feses. Kurangnya stabil dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan sebagainya. Kemudian secara fisiologi, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Sedangkan sifat vitamin yang larut dalam air adalah tersusun atas CHOSN dan CO. Kemudian tidak ada bentuk provitamin, contohnya triptofan tidak ada berubah menjadi niacin, disebut provitamin. Kemudian sifat yang lainnya, vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Hanya diserap dengan proses difusi biasa, artinya penyerapannya sederhana seiring dengan penyerapan air dan saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah. Kemudian sifat selanjutnya sebagai prekursor enzim. Pertama, vitamin A atau retinol. Vitamin A ini bisa didapat dari wortel. Fungsi vitamin ini adalah memelihara kesehatan gigi, tulang, mata, dan jaringan lunak serta kulit. Vitamin ini bisa diperoleh dari wortel, brokoli, kangkung, bayam,
ubi jalar, tahu labu, keju, telur, hati, minyak ikan, serta susu. Fungsi vitamin A ini sangatlah penting sebab jika kekurangannya, gejala merugikan seperti kulit kita kering, mata kita kering, sulit reproduksi atau hamil, hingga infeksi bisa datang dengan mudah. Vitamin A juga dapat menjaga sistem kekebalan tubuh kita, karena kalau kita itu kekebalan tubuh lemah. Nah, kemudian ada lagi vitamin B1 atau tiamin. Pada vitamin B1, manfaat vitamin tubuh adalah membantu tubuh dalam mengolah karbohidrat menjadi energi serta berperan dalam fungsi jantung. Kita bisa mendapatkannya dari hati, beras merah, tepatnya gandum, biji bunga matahari, kembang kol, kentang, jeruk, dan telur. Fungsi vitamin B1 ini tidak boleh diremehkannya sebab ada banyak gejala merugikan seperti kelelahan atau bahkan sembelit, hilang nafsu makan, mati rasa, sulit mengingat, hingga turunnya bobot badan. Selanjutnya kita mengenal jenis vitamin B2. Ini adalah riboflavin. Itu sumber vitamin B2 ini bisa didapat dari telur dan susu. Fungsi vitamin B2 ini diperuntukkan untuk membantu pertumbuhan tubuh dan memproduksi sel-sel darah merah. Vitamin ini bisa kita dapatkan dari susu, daging, telur, ikan, yogurt, pisang, kemudian asparagus, serta buncis. Sama seperti vitamin A dan vitamin B, fungsi dari vitamin B2 juga tidak boleh disepelekan. Jika mengalami kekurangan vitamin B2, gejala merugikan seperti peradangan lidah, kulit kering, dan bibir pecah-pecah. Nah, kemudian yang keempat itu vitamin B3 atau niacin. Vitamin B3 membantu dalam menjaga kesehatan kulit dan saraf. Dalam dosis tinggi, vitamin ini juga dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi. Namun penggunaannya dalam dosis tinggi harus dengan saran dari ahlinya. Kita bisa mendapatkan vitamin B3 dari daging ayam, daging sapi, tuna, salmon, susu, telur, brokoli, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, wortel, tomat, jamur, kurma, bahkan alpukat juga ada. Oke, kemudian kita lanjut dengan jenis vitamin B5 atau asam pantotenat, di mana royal jelly adalah atau susu lebah merupakan sumber vitamin B5 yang berfungsi untuk memproduksi hormon. Vitamin B5 dapat melancarkan proses metabolisme tubuh serta memproduksi hormon dan kolesterol. Untuk mendapatkan vitamin ini, Anda bisa mengonsumsi brokoli, alpukat, daging-dagingan, gandum, serta royal jelly atau susu lebah. Nah, kemudian yang keenam kita lihat ada kita tahu juga ada vitamin B6 atau pyridoxine. Vitamin B6 berfungsi menjaga fungsi otak dan memproduksi sel darah merah. Vitamin ini meliputi daging-dagingan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, gandum, serta pisang. Kemudian yang ketujuh, vitamin B7 atau yang kita sebut dengan biotin. Jamur adalah sumber vitamin B7 untuk membantu penyerapan protein. Fungsi vitamin B7 adalah untuk membantu penyerapan protein dan karbohidrat serta membentuk hormon dan kolesterol. Untuk memenuhi manfaat vitamin ini, kita bisa mengonsumsi kuning telur, hati, buncis, kacang polong, wortel, kembang kol, jamur, lalu yang terakhir adalah biji bunga matahari. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian belakang itu vitamin B9 atau yang sekarang kita sebut asam folat. Vitamin ini berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan produksi DNA. Karena itu ternak hamil perlu mengonsumsinya agar janin berkembang dengan sehat. Nah, kita bisa mendapatkannya dari sayur-sayuran berdaun hijau, hati, biji bunga matahari, serta buah-buahan citrus seperti jeruk atau lemon. Nah, selanjutnya jenis vitamin yang ke-9 itu B12 yang sering kita sebut dengan cyanocobalamin. Vitamin B12 ini bisa didapat dari ikan, kerang, daging merah,
Vitamin B12 ini juga termasuk vital untuk metabolisme dan menjaga fungsi sistem saraf pusat. Vitamin ini bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsi daging merah, seperti yang saya tadi ya, daging merah, daging unggas, telur, susu, produksi susu ikan, serta kerang. Ada pula beberapa produksi sereal dan produksi kedelai yang sudah diperkaya dengan vitamin B12. Tapi ini tidak ada hewan seperti ini ya. Yang ke-10, vitamin C atau asam ascorbat. Vitamin C berguna untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi serta membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Nah, ini yang akan kita praktikkan pada praktikannya. Selain itu, fungsi vitamin C adalah memperkuat daya tahan tubuh agar tidak rentan terpapar infeksi. Vitamin ini terkandung dalam paprika, ya, jambu, kiwi, leci, jeruk, apalagi pepaya, kale, brokoli, dan banyak lagi vitamin C ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke jenis vitamin D atau ergocalciferol. Nah, telur terbukti kaya vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium. Fungsi vitamin D ini adalah membantu tubuh dalam menyerap kalsium, di mana kalsium sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi serta tulang kita, terutama tulang ternak. Kalau dari kita penanganannya, untuk mendapatkan vitamin D, kita bisa menerima paparan sinar ultraviolet dari sinar matahari serta mengkonsumsi ikan berlemak, telur, dan jamur. Kemudian jenis yang ke-12 yaitu vitamin E atau tocopherol ya, tocopherol. Vitamin E membantu dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Selain itu, manfaat dari vitamin E ini adalah untuk meningkatkan imunitas. Nah, kita bisa memperoleh dari kiwi, alpukat, sayuran yang berdaun hijau, kacang-kacangan, minyak sayuran yang tidak dipanaskan, gandum utuh, dan telur. Kemudian vitamin K ini adalah pilopinone. Kiwi kaya vitamin K yang membantu pembentukan darah saat terluka. Pada vitamin K, manfaat vitamin itu adalah menjaga kesehatan tulang, kemampuan kognitif, dan kesehatan jantung. Sangat penting ya. Menurut riset yang diterbitkan oleh National Center for Biotechnology Information, kekurangan vitamin K dapat mengalami darah yang sulit membeku, meningkatkan resiko osteoporosis dan penyakit kardiovaskular, mudah lebam, dan feses yang menggelap. Oke, vitamin ini bisa Anda peroleh dengan mengonsumsi alpukat, kiwi, serta sayuran berdaun hijau. Itu masih bisa ya ditemukan. Sekarang kita sampai di penghujung video. Namun sebelum mengakhiri video kali ini, kita akan melakukan uji vitamin C pada opening video tadi yang kita lihat di depan. Kita telah melihat perubahan air yang dicampur dengan betadine berubah menjadi bening ya, seperti ini. Jadi bening jadinya ya, setelah dimasukkan tablet vitamin. Itu kenapa bisa begitu? Itu dikarenakan asam ascorbat yang menyusun vitamin C pada vitamin akan bereaksi dengan ion iodin pada larutan betadine dan menetralkan ion ini sehingga hilanglah warna dan rasa serta baunya. Nah, dengan demikian, jika kita memasukkan sebuah sampel yang mengandung vitamin C ke dalam cairan betadine, maka cairan tersebut akan menjadi lebih bening. Semakin bening sebuah cairan tersebut, maka semakin banyak konsentrasi vitamin C pada sampel tersebut. Baik, kita akan masuk ke video praktik kita. Dimana oleh karena itu, mari kita menguji kandungan vitamin C pada sampel yang sudah saya sediakan. Dan kita akan melihat bagaimana reaksi vitamin C ketika dimasukkan ke dalam betadine. Baik, di sini kita akan mempraktekkan langsung bagaimana nanti sampel yang telah saya sediakan ini kita reaksikan kepada cairan yang berisi betadine. Apakah dia akan berubah atau bagaimana? Mari kita saksikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini setelah saya sediakan sampel, ada 5 sampel. Yang pertama saya telah sediakan sampel sari buah belimbing, kemudian ada lagi sari buah terung Belanda, dan di sini ada juga buah mangga, dan di sini ada lagi ekstrak daun pepaya. Kemudian di sini ada juga lagi ekstrak daun ubi. Nah, kemudian di sini ada 5 botol atau 5 cup air putih yang belum saya masukkan betadine. Di
sini saya akan memasukkan betadine ya lebih kurang 5-10 tetes. Maksudnya saya akan masukkan 5 tetes lebih kurangnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, begitu juga untuk tahap selanjutnya kita akan masukkan betadine-nya. Oke. Kita aduk dulu supaya merata. Selanjutnya, kita telah memiliki 5 sampel tadi dan kita masukkan satu persatu ke dalam cairan yang berisi betadine. Dan bagaimana reaksinya? Mari kita lihat dan mari kita saksikan. Yang pertama ini adalah belimbing. Bagaimana reaksi belimbing ketika dimasukkan ke dalam cairan yang berisi betadine? Oke, dan beginilah reaksinya. Berubah menuju kebeningan, berarti bisa dikatakan kandungan vitamin C-nya ada, namun tidak terlalu nyata atau tidak besar konsentrasi vitamin C-nya. Tapi sudah lumayan bening ya, jadi lumayan juga. Sekarang kita masukkan ini betadine-nya, kita masukkan sampel kita terong Belanda. Bagaimana reaksinya? Apakah makin bening juga atau bagaimana? Oke, kita aduk juga lagi. Bagaimana reaksinya? Oke, kita lagi aduk-aduk. Di sini juga hampir kebeningan, tapi masih keruh. Bisa kita perhatikannya pada video. Berarti di sini juga terdapat konsentrasi vitamin C. Namun mungkin vitamin C-nya karena telah dicampur air tadi terong Belandanya, jadi kurang kental konsentrasinya dan kurang mampu untuk membeningkan betadine tadi. Kemudian kita langsung masuk lagi setelah 2 sampel tadi, kita masuk kepada sampel yang ketiga, yaitu betadine dan mangga. Kita taruh sedikit saja, tidak terlalu banyak ya. Kemudian kita aduk. Perhatikan bagaimana reaksinya, mungkin tidak terlalu cepat, tapi di sini kita melihat mangganya kayaknya sepertinya lebih kurang memiliki konsentrasi vitamin C karena di sini mirip dengan terong Belanda tadi, masih keruh tapi sudah memiliki kebening-beningan, berarti masih terdapat vitamin C di dalam mangga. Oke, selanjutnya kita masuk ke sampel yang keempat, di mana sampel keempat ini adalah ekstrak dari daun pepaya. Ekstrak dari daun pepaya kita masukkan ke cairan betadine. Apa yang terjadi reaksinya? Mari kita lihat, saudara-saudara. Ini adalah cairannya. Oh, ternyata jadi begini ya. Oke, saya lihat dulu. Oh, ternyata betadine-nya kehilangan warnanya, saudara. Ya, teman-teman. Dimana di sini betadine-nya tidak berwarna merah lagi atau tidak nyata lagi, dan mendominasi adalah warna dari daun pepaya tadi. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa betadine tadi kehilangan warna, kehilangan bau, dan juga kehilangan ioniknya, iodinnya, iodin. Jadi bisa kita simpulkan terdapat juga vitamin C pada daun pepaya. Kemudian ke sampel terakhir, kita masuk ke sampel terakhir, yaitu sampel dari daun ubi jalar atau singkong. Sini ada ekstrak dari daun singkong. Kemudian kita masukkan kepada betadine. Apa yang terjadi? Setelah kita lihat, oh ternyata sebelum diaduk juga warna dari betadine langsung hilang. Berarti daun singkong juga memiliki kandungan vitamin C. Dan lihat di sini hampir bisa dibilang bening dan hampir transparan, saudara. Ya teman-teman. Berarti dapat kita simpulkan di sini, di mana
kandungan vitamin C yang paling rendah itu terdapat pada mangga, di mana mangga berwarna kuning sedangkan membentuk warna merah atau cairan betadin masih berwarna merah atau tidak mendominasi, masih sedikit mendominasi, sehingga mangga mungkin ini konsentrasi dari vitamin C-nya lebih sedikit. Jadi kita bisa sebutkan ini adalah mangga adalah, dari sampel saya, mangga ini adalah konsentrasi vitamin C yang paling sedikit. Kemudian kita masuk kepada terong belanda. Di sini merupakan warnanya mendominasi, meski mendominasi tetapi warna dari betadin masih nampak di sini, sehingga tidak sepenuhnya bisa terpecahkan oleh terong belanda. Makanya di sini saya sebutkan bahwa konsentrasinya lebih sedikit dibandingkan sampel saya yang lainnya. Dan kemudian sini hampir rata, dimana kemudian ada juga ini daun pepaya. Setelah itu urutan berikutnya ada lagi daun ubi yang hampir mendekati vitamin C tadi. Saya buka sedikit supaya nampaknya. Di sini ada daun ubi, di sini tadi ada mangga, terong belanda, daun pepaya, daun ubi, dan saya lihat yang paling nyata di vitamin C-nya adalah belimbing. Nah, kita bandingkan dengan ini adalah air putih. Saya masukkan betadin dengan konsentrasi sangat banyak ya. Ini sangat banyak. Saya aduk. Kemudian saya masukkan tablet vitamin C. Oke, vitamin C. Apa yang terjadi perubahan warnanya? Mari kita saksikan. Mari kita aduk. Vitamin C-nya mengubah warna hingga putih, oke, hingga bening seperti air biasa. Warna hilang, baunya juga hilang. Nah, berarti vitamin C yang tinggi konsentrasinya dapat membentuk air yang berisi betadin hingga berubah warna, atau hingga betadinnya tidak memiliki warna lagi, kehilangan warna yang saya sebut tadi ya pada penjelasan video tadi. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi vitamin C-nya, maka cairan yang berisi betadin akan bisa kehilangan warna dan kehilangan bau. Nah, sehingga semakin transparan atau semakin beningnya suatu cairan tersebut, maka sampel yang kita gunakan mengandung vitamin C yang lebih tinggi. Oke, begitulah kesimpulan yang bisa saya ambil dari beberapa sampel yang telah kita uji. Nah, untuk waktu teman-teman menonton video ini dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat melakukan aktivitasnya kembali. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.